Buatkan kopi malah dimarah. Nanti suami ibu jadi penyindir, Bu. Jadi ketua RT aja malas, nggak percaya diri. Masya Allah, harus kerjasama. Penghasilan bapak ini ibu sudah tahu, jangan dituntut di luar kemampuan. Yang mampu-mampu saja. Pak, berikan gelang karet. Nanti bukan hanya 1, 2, 3 dibelikan 5 kilo, Bu. Dipakai semua dari sini sampai Hulu. Ora Bu samudayanipun ingkang kawula mulyakaken paham boten basa Jawi. Sing paham. Makanya saya pakai bahasa Indonesia karena saya tadi baru datang, itu komunitasnya ada yang Sunda, ada yang Jawa. Jadi bahasa di sini ternyata bilingual. Ya. Bukan hanya Jawa saja, orang Sunda bisa Jawa, orang Jawa bisa Sunda. Di tempat saya juga santrinya itu ada yang Jawa, ada yang Sunda. Yang Jawa harus bisa bahasa Sunda karena ada temannya banyak yang Sunda. Yang Sunda harus bisa bahasa Jawa. Tapi yang Jawa walaupun harus bisa bahasa Sunda, jangan melupakan bahasa Jawanya. Begitu juga yang Sunda harus belajar bahasa Jawa, tapi harus mahir bahasa Sunda. Itu. Jadi kalau orang Jawa kok pinter ngomong Sunda tidak bisa bahasa Jawa, ini keliru. Begitu juga orang Sunda pinter ngomong Jawa tapi sementara tidak bisa bahasa Sunda, itu namanya orang Jawa yang kebablasan bahasa Jawanya. Bahasa Jawane niku kemajon. Maju saya mboten. Bagus, kita harus maju, tapi nek kemajon saya mboten. Enggak, kemajon itu enggak baik. Kita harus maju tapi jangan kemajon. Contohnya kemajon, yaitu orang Sunda bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Perancis, tapi tidak bisa bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sunda. Jadi kita harus mempertahankan milik kita sendiri, mempertahankan kebudayaan kita sendiri. Kayak Nabi itu mempertahankan budayanya sendiri, kemana-mana pakai jubah. Karena adat istiadat pakaian di Mekah itu pakai jubah, pakai sorban. Karena di sana udaranya panas, jadi kepala itu pakai uduk-uduk, bukan hanya topi, bukan hanya peci, karena hawanya panas. Di tengah padang pasir kok pakai peci kayak gini, panasnya masih tembus, Bu. Makanya pakai uduk-uduk panjang sekali, bisa lihat bisa lebih dari 2 meter. Kalau uduk kan dibuka di Mekah itu, kalau uduk laki-lakinya itu dibuka, jenggotnya panjang, kepalanya gundul. Setelah dibuka, kalau ketika pakai sorban itu gagah sekali. Belum setelah masuk WC ininya dibuka, botak, nggak ada rambutnya.
Itu kain satu di lebih dari 2,5 meter diikat. Oh ya pantas itu karena udara Arab panas. Lah kita kalau ingin maju, kita ingin menjadi orang baik, kita ingin menjadi orang yang luar biasa, tirulah Jadi bukan hanya sunnah ketika mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi itu mendapat pahala, tapi merubah diri kita menjadi orang yang percaya diri, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang hebat. Karena manusia terhebat itu adalah Nabi. Tidak ada manusia yang sempurna, makhluknya Allah yang sempurna melebihi sempurnanya Nabi. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kadus tadi itu benar. Jadi ketika Allah belum menciptakan langit, belum menciptakan bumi, belum menciptakan yang lain, Allah sudah menciptakan nur yang namanya Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini yang dibuat langit juga diambil dari Nur Muhammad. Bahannya itu Nur Muhammad. Yang dibuat isinya langit juga diambil bahannya dari Nur Muhammad. Yang dibuat bumi dan isinya bahannya Nur Muhammad. Yang dibuat surga neraka bahannya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad terjadi dari cahayanya Allah. Termasuk ruh kita itu terjadinya dari Nur Muhammad. Jadi 2/3 itu untuk makhluknya Allah. Nur Muhammad ini 2/3 dijadikan seluruh makhluknya Allah, surga neraka langit bumi dan isinya. 1/3 menjadi dirinya Nabi sendiri. Makanya nasabnya Nabi dari Nabi bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim sampai Nabi Adam itu semuanya disucikan nasabnya. Tidak ada yang terlibat zina. Jadi mbah-mbahnya Kanjeng Nabi itu tidak ada yang melakukan zina karena dijaga oleh Allah untuk melahirkan Kanjeng Nabi. Jadi zina niki enak boten. Boten napa pun nate. Lho dereng kok ngomong boten. Padahal kalau sudah merasakan zina, Masya Allah, ternyata orang lain itu lebih nikmat dari istri sendiri. Lho kula niku cerita kados niku sebab pengalaman kancane ya ana sing tukang kados niku. Ternyata selingkuh lebih indah daripada bersenggama dengan istri sendiri. Lah niki kados niki niku ternyata yang walaupun enak tapi dosa. Dengan istri sendiri itu ya justru kalau kita merasakan itu lebih enak istri sendiri karena pahalanya lebih besar. Ketika suami istri berhubungan itu pahalanya seperti membunuh orang kafir yang menyerang Islam. Pernah berperang dengan orang kafir dan sekaligus membunuh? Saya pernah ketika saya berhubungan dengan istri saya. Ibu juga pernah, bapak juga pernah, yang suami istri ini sudah pernah membunuh orang kafir. Makanya nanti kalau pulang, Bu, ajak bapak perang melawan orang kafir sekaligus dibunuh.